Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kismis. Kembali lagi bersama saya di channel horor Kismis, kisah seputar misteri. Malam ini di segmen Naskah Misteri, saya akan membawakan sebuah kisah kiriman dari Ed Bayu. Sebuah peristiwa yang menimpa seorang supir ambulan terjadi di tengah perjalanan malam, tentang penumpang yang seharusnya tidak ada. Cerita ini berjudul Misteri Penumpang di Bangku Sebelah. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar, agar saya semakin bersemangat menghadirkan kisah-kisah kelam dari balik kegelapan malam. Sekarang, tenangkan diri kalian, matikan lampu, dengarkan dengan seksama, dan biarkan rasa takut perlahan merayap di sekujur tubuh kalian. Karena inilah kisah misterinya. Hujan jatuh deras di atas atap seng rumah sakit Citra Kasih, menimbulkan dentingan monoton yang bercampur dengan suara mesin ambulans yang meraung pelan di halaman belakang. Lampu-lampu neon di ruang jenazah berkelap-kelip, dan udara malam terasa lembab serta berbau formalin. Joko, sopir ambulans berusia 35 tahun, berdiri di dekat pintu belakang kendaraan dinasnya sambil menyeruput kopi hitam dari gelas plastik. Matanya sayu, sisa lelah dari perjalanan sore tadi masih terasa. Sudah lewat tengah malam, dan ia baru saja mendapat panggilan terakhir, mengantar satu jenazah ke daerah Karangjati. Perempuan muda, kecelakaan motor di jalan bypass, kata petugas jaga sambil menyerahkan berkas. Namanya Rani, umur 24. Joko menerima map itu, menatap sejenak foto di dalamnya. Perempuan berwajah lembut, mengenakan seragam perawat. Matanya cerah, senyumnya kecil tapi hangat. Sayang, malam ini ia hanya jadi nama di berkas dan tubuh dingin di peti kayu. Petugas lain membantu menaikkan peti ke dalam ambulans. Hujan belum menunjukkan tanda-tanda akan reda. Joko menyalakan mesin, menatap ke kaca spion, memastikan pintu belakang terkunci rapat, lalu menarik napas panjang. Rani, semoga tenang di jalan ya. Ia tidak sadar saat ia mengucapkan itu kabin ambulans seperti berembus udara dingin yang tidak berasal dari AC. Jalanan sepi, lampu jalan berjarak jauh. Hanya cahaya kuning kusam yang menyorot aspal basah. Suara wiper ambulans bergerak ritmis. Srek, srek, srek. Di dalam kabin, radio tua memutar siaran statis. Joko menggenggam setir erat-erat. Ia mencoba bersiul, tapi entah kenapa bunyinya terdengar aneh di telinganya sendiri, seperti gema di ruang kosong. Setelah sekitar 20 menit di tikungan jalan desa, ia melihat sesosok perempuan berdiri di pinggir jalan. Ia mengenakan jaket putih, kepalanya menunduk, rambut panjangnya menutupi wajah. Di tengah hujan deras, ia hanya berdiri, tidak berusaha mencari tempat berteduh. Refleks, Joko menurunkan kaca. "Mbak, mau kemana? Ini hujan loh." "Ke arah Karangjati," jawab suara itu lirih. "Kebetulan saya ke sana juga. Naik aja, nanti masuk angin." Perempuan itu menatapnya. Sekilas Joko melihat wajahnya pucat tapi cantik, bibirnya sedikit biru.
Ia masuk ke kabin depan tanpa sepatah kata lagi, duduk diam sambil memandangi jalan. Suasana hening beberapa menit. Hanya bunyi hujan dan mesin mobil. "Mbak, sendirian di sini?" tanya Joko basa-basi. "Iya, tinggal di Karangjati. Dulu, sekarang aku cuma mau pulang." "Oh, ya sudah. Rumah siapa kalau boleh tahu?" "Rumahku sendiri," jawabnya sambil menatap kaca depan. "Nomor 7, pinggir jalan besar. Tapi aku nggak yakin masih ada yang di sana." Joko menelan ludah. Nada suaranya datar, seperti orang yang berbicara sambil mengingat sesuatu yang jauh. Ia melirik sekilas. Perempuan itu menatap lurus, tapi di kaca depan bayangannya tidak tampak sama sekali. Joko berusaha menepis pikiran buruk. Ia menyalakan radio untuk mengusir sunyi. Tapi dari speaker keluar suara serak seperti napas berat diselingi bisikan samar. Jangan berhenti di sini." Ia buru-buru mematikannya. "Sial, radio rusak lagi," gumamnya. Tiba-tiba, dari arah belakang ambulans terdengar bunyi tok, tok, tok. Seperti seseorang mengetuk pelan dari dalam peti. Joko memutar kepala. Jantungnya berdegup keras. "Ah, mungkin guncangan jalan," pikirnya, mencoba tetap waras. Beberapa menit kemudian, perempuan di sebelahnya berbisik tanpa menoleh. "Kamu capek ya?" "Iya, dikit sih. Dari sore ngantar pasien terus. Kasihan kamu." "Heh, ya beginilah kerjaan. Kalau nggak kuat ya berhenti." "Kamu nggak takut ngantar orang mati sendirian?" Pertanyaan itu menusuk telinga. Joko tertawa kecil. "Hahaha, udah biasa, Mbak. Selama mereka diam di peti, ya aman." "Tapi aku belum diam." Joko menoleh dan darah menetes dari ujung rambut perempuan itu jatuh ke jaketnya. Wajahnya kini terlihat jelas. Kulit pucat kebiruan, bibir sobek, dan mata yang gelap tanpa bola mata. Ia tersenyum. "Kamu sopir yang antar aku kan?" Joko berteriak membanting setir. Ambulans berputar di jalan licin dan menabrak pembatas. Gelap. Saat ia sadar, ia sudah di pinggir jalan, mobilnya rusak. Hujan berhenti. Ia berdiri sempoyongan, memanggil-manggil. "Mbak, Mbak!" Tidak ada jawaban. Ia membuka pintu belakang ambulans dan peti jenazah itu terbuka. Kosong. Di dalamnya hanya tersisa jaket putih basah dan papan nama bertuliskan Rani, perawat jaga. Angin berhembus pelan, membawa bisikan yang nyaris tak terdengar. "Terima kasih, sudah mengantarku pulang." Lampu ambulans menyala sendiri, mesin meraung. Mobil itu perlahan melaju tanpa pengemudi, meninggalkan Joko berdiri sendirian di bawah langit malam. Dan dari kaca depan mobil itu, dua bayangan tampak duduk berdampingan. Cahaya putih menusuk matanya. Joko membuka mata perlahan, tubuhnya berat, napasnya sesak. Hidungnya mencium bau obat dan alkohol yang tajam. Di sekelilingnya terdengar suara mesin, detak jantung, dan langkah kaki terburu-buru. Ia berada di ruang perawatan rumah sakit. Kepalanya diperban, tangan kirinya diinfus. "Pak Joko, sadar juga?" Suara seorang perawat terdengar lega. "Bapak kecelakaan semalam, untung warga nemuin ambulans Bapak terbalik di tepi jurang." "Ambulans?" Joko berusaha duduk, tapi kepalanya berputar. "Perempuan itu penumpang saya. Di mana dia?" "Perempuan?" "Yang saya tumpangi tadi malam, Mbak Rani." Perawat itu terdiam, wajahnya mendadak tegang. "Pak, jenazah Rani memang Bapak yang antar semalam, tapi waktu ambulans Bapak ditemukan, petinya kosong." Joko memandangnya dengan mata lebar. "Kosong?" "Ya,
Kami sudah cari di sekitar lokasi, tapi jasadnya nggak ketemu. Petinya basah penuh lumpur, tapi nggak ada tubuh di dalamnya. Suara monitor di samping tempat tidur berdetak cepat. Joko tak sanggup bicara. Hujan di luar kembali turun menampar jendela rumah sakit seperti tangan-tangan halus yang mengetuk. Malam harinya, Joko terbaring sendiri di kamar rawat. Lampu temaram menyinari ruangan. Ia mencoba memejamkan mata, tapi suara tok, tok, tok terdengar dari arah pintu. "Masuk aja," serunya pelan. Tidak ada jawaban. Ketukan itu terdengar lagi, tapi kali ini dari bawah tempat tidurnya. Joko menegakkan tubuh. "Siapa di situ?" Ia menunduk dan melihat jejak lumpur di lantai, mulai dari pintu, berujung tepat di bawah ranjangnya. Joko menarik selimut, jantungnya berdetak kencang. Dari bawah ranjang terdengar bisikan lirih. "Kamu udah janji nganter aku pulang." Keesokan paginya, Joko memaksa keluar dari rumah sakit. Ia kembali ke ruang jenazah, tempat ambulansnya disimpan untuk pemeriksaan. Ruang itu sepi, hanya lampu neon berkedip dan bau tajam formalin. Ia mendekat ke peti kayu yang semalam kosong itu. Bagian dalamnya kini mengering, tapi masih ada bekas tangan berlumpur di tutupnya. 5 jari, seperti bekas orang yang berusaha mendorong dari dalam. Joko menggigil. "Rani, kamu mau apa dari saya?" Radio di pojok ruangan tiba-tiba menyala sendiri, memutar suara serak seperti napas perempuan. "Kamu belum selesai. Aku belum pulang." Lampu padam. Dari belakangnya terdengar suara langkah pelan di lantai keramik. Joko menoleh dan melihat sosok perawat muda berambut panjang berdiri di depan pintu pendingin jenazah. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, tapi matanya menatap Joko dengan lembut. "Aku cuma mau pulang. Tolong antarkan aku. Sekali lagi." Saat Joko mundur ketakutan, pintu pendingin di belakang sosok itu terbuka sendiri. Satu persatu memperlihatkan deretan tubuh supir ambulans lain, semuanya mengenakan seragam yang sama seperti Joko. Dan dari setiap mulut mereka mengalir darah hitam yang berbisik serempak. Antarkan dia pulang." Joko berlari keluar, tapi saat membuka pintu ruang jenazah, ia tak lagi berada di rumah sakit. Ia berdiri di tengah jalan Karangjati. Malam hari, hujan deras. Ambulansnya menunggu di tepi jalan. Lampunya menyala, mesin hidup. Dari dalam mobil, suara lembut Rani memanggil. "Cepat Joko, waktunya mengantar aku pulang." Langit sore itu kelabu. Awan menggantung rendah seolah menekan seluruh desa Karangjati. Udara lembab, dingin, dan bau tanah basah masih menempel di jalanan sempit yang dilewati Joko. Ia menyetir perlahan. Ambulans tua yang semalam ia kendarai kini terasa berbeda. Kabinnya lebih dingin, mesinnya mengeluarkan dengungan berat, dan kaca spion bagian tengah retak seperti bekas tangan menampar dari dalam. Peta di dashboard menunjukkan satu alamat. Jalan Melati nomor 7, Karangjati. Alamat yang sama dengan yang disebut Rani waktu itu. "Rumahku sendiri nomor 7. Kata-kata itu berputar terus di kepalanya. Desa itu sepi. Beberapa orang tua menatap curiga ketika ambulans putih itu melintas. Tak satu pun anak kecil terlihat bermain. Joko berhenti di depan rumah tua berpagar kayu. Catnya mengelupas, jendela tertutup tirai lusuh. Di papan depan rumah masih tertera tulisan pudar. "Rumah Duka, Keluarga Hadi Wibowo." Langkah Joko terasa berat. Ia turun dari mobil, berjalan ke depan pagar. Angin dingin berhembus membawa bau bunga melati busuk. "Permisi," suaranya pecah bergema ke dalam rumah. Tak ada jawaban, hanya suara pintu berderit pelan. Ia mendorongnya sedikit dan pintu itu terbuka sendiri. Ruang tamu di dalam gelap dan berdebu. Di meja tengah masih ada vas bunga kering dan di dinding tergantung foto keluarga. Seorang pria berjas, seorang perempuan paruh baya, dan seorang gadis muda mengenakan seragam perawat. Rani. Foto itu miring.
Di bawah bingkainya ada noda hitam seperti terbakar. Joko melangkah pelan ke ruang tengah. Setiap langkah menimbulkan bunyi berderit di lantai kayu. Tiba-tiba, dari kamar sebelah terdengar suara samar. Suara orang menangis. "Halo? Ada orang?" panggil Joko. Tangis itu berhenti. Pintu kamar terbuka pelan, dari dalam muncul seorang perempuan tua, rambutnya memutih, matanya sayu. "Kamu, siapa?" tanyanya. "Saya Joko, Bu, supir ambulan dari RS Citra Kasih. Saya mau mengantarkan jenazah Ibu Rani ke sini." Perempuan itu menatap kosong. "Jenazah Rani sudah dikubur 5 tahun yang lalu, Nak." Darah Joko serasa berhenti mengalir. 5 tahun? Iya, setelah kecelakaan di jalan bypass. Supir ambulansnya waktu itu juga meninggal. Ia menatap Joko tajam. "Kamu naik ambulans itu?" Joko tak bisa menjawab. Tenggorokannya kering. Ia hanya menunduk, merasa seluruh ruangan tiba-tiba lebih dingin. Perempuan tua itu menatap foto di dinding. Rani anak baik, tapi dia pergi dalam keadaan tidak tenang. Ia bergetar, lalu berbisik. "Dia sedang hamil, Nak. Tapi tunangannya meninggalkannya begitu saja. Saat kecelakaan itu terjadi, mereka sedang bertengkar di telepon." Suara petir memecah langit, membuat kaca jendela bergetar. "Jadi arwahnya?" "Dia sering pulang, Nak. Setiap malam Jumat, ada yang mengetuk peti di ruang depan. Setelah itu, supir ambulans datang. Katanya mau antar jenazah Rani, padahal Rani sudah lama dikubur." Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari luar rumah. Tok, tok, tok. Joko menoleh ke jendela. Di luar, ambulansnya menyala sendiri. Lampu rotator berputar, sirine meraung pelan tanpa ia sentuh. Ibu tua itu menutup mulutnya ketakutan. "Dia datang lagi." Dari kaca jendela, Joko melihat bayangan perempuan berseragam perawat berdiri di kursi depan ambulans, menatap ke arah rumah. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi mata hitamnya menyala dalam gelap. Joko berlari keluar, tapi ketika sampai di halaman, ambulans itu kosong. Mesinnya masih hidup, tapi tidak ada siapa-siapa di dalam. Ia membuka pintu depan dan di kursi penumpang tergeletak foto Rani kecil bersama ibunya, basah kuyup, dengan tulisan di belakang, "Tunggu aku pulang, Bu." Joko menatap ke arah rumah. Perempuan tua itu sudah tidak ada di pintu. Tirainya berkibar pelan, seperti baru dilewati seseorang. Dari dalam rumah, terdengar suara lembut, sama seperti di jalan malam itu. "Terima kasih, Joko, udah nganterin aku pulang." Suara itu diikuti suara tangisan pelan, dan untuk sesaat, di cermin ruang tamu, Joko melihat pantulan dirinya berdiri di samping Rani, keduanya basah kuyup, tapi tersenyum. Lampu rumah berkedip, lalu padam total. Saat menyala lagi beberapa detik kemudian, Rani sudah lenyap. Yang tersisa hanyalah papan nama bertuliskan Rani, perawat jaga, tergeletak di lantai basah darah. Ambulans di luar berhenti meraung, dan dari kejauhan, lonceng pemakaman Karangjati berdentang 3 kali. Pagi itu, kabut tebal menyelimuti halaman belakang RS Citra Kasih. Joko berdiri di depan ambulans yang sudah diperbaiki. Catnya masih basah di beberapa bagian. Bekas penyok di bodi belakang tertambal kasar. Tapi mesinnya hidup kembali, seolah tidak pernah mengalami kecelakaan. Ia menatap kendaraan itu lama, napasnya berat. Setiap kali ia melihat mobil putih itu, terdengar gema suara Rani di kepalanya. "Kamu belum selesai, Joko." Petugas bengkel rumah sakit datang menghampiri. "Udah bisa jalan lagi, Pak. Tapi aneh ya, radio dan AC-nya nyala sendiri waktu kami nyoba.
kayak ada yang ngatur dari dalam. Nyala sendiri? Tanya Joko, menahan gelisah. Iya, terus ada suara kayak perempuan nyanyi, kecil banget. Kami kira dari luar, tapi waktu kami buka pintu kabin, kosong. Joko tidak menjawab. Ia hanya mengangguk, lalu masuk ke ambulans itu sendirian. Begitu ia duduk di kursi kemudi, bau melati busuk langsung menusuk hidungnya. Kaca spion berembun, padahal mesin belum nyala. Ia menyeka dengan tangannya, dan di pantulan kaca terlihat bayangan perempuan duduk di kursi penumpang depan. Joko menoleh cepat, tapi kursi itu kosong. Hanya ada bingkai foto kecil yang tergeletak di sana, terbungkus kain putih lembab. Ia mengambilnya perlahan. Foto lama, warnanya pudar. Di dalamnya ada dua orang. Rani, masih muda, mengenakan seragam perawat. Seorang pria berjas hitam dengan wajah serius, tangannya merangkul Rani di bahu. Di belakang foto itu tertulis, Rani dan Dimas, selamanya bersama 2020. Joko mengernyit. Dimas, nama itu muncul lagi. Ia ingat ibu tua di rumah Karangjati menyebut tunangannya Rani yang meninggalkannya. Ia menaruh foto itu di dashboard, tapi tiba-tiba radio menyala sendiri. Suara perempuan lirih terdengar di antara statis. Joko, tolong aku. Dia yang bikin aku mati. Antarkan aku ke dia. Suara itu disertai bau formalin yang makin kuat. Joko mematikan radio, tapi suara itu masih terdengar, langsung dari belakang kabin. Tok, 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 ketukan dari peti jenazah. Joko menelan ludah. Ia tahu ambulans itu kosong, tapi rasa dingin di belakang kursinya membuat bulu kuduk berdiri. Dengan gemetar, ia menoleh perlahan ke kaca spion dalam. Di belakang, pintu peti jenazah bergoyang pelan. Ia bangkit berjalan ke bagian belakang ambulans. Suasana bengkel sepi, hanya dengung lampu neon di atas kepala. Saat ia membuka pintu belakang, tidak ada apa-apa di sana. Hanya selembar kertas foto lain jatuh di lantai besi ambulans. Foto itu menampilkan Rani duduk di ruang rumah sakit, matanya menatap kamera. Tapi, di pantulan kaca di belakangnya, ada sosok Joko, memakai seragam supir ambulans, berdiri di belakang Rani, meskipun foto itu jelas diambil 5 tahun lalu. Gak mungkin, gumamnya terengah. Tiba-tiba, udara di dalam ambulans menjadi sangat dingin, kaca di sisi kanan berembun, dan tulisan samar muncul sendiri di permukaannya, seperti ditulis dari dalam oleh jari yang tidak terlihat. Dia masih hidup. Sirina ambulans meraung tanpa Joko sentuh. Lampu rotator merah berputar cepat, menerangi wajahnya yang pucat. Lalu, dari radio terdengar satu kalimat terakhir, jelas, penuh dendam. Bawa aku ke Dimas. Joko terjatuh di kursi belakang. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia membandingkan foto Rani dan Dimas itu, lalu menatap kaca depan. Dalam pantulan, di kursi penumpang, Rani sudah duduk di sana. Matanya menatap lurus, bibirnya bergetar, darah menetes di dagu. Ayo Joko, perjalanan belum selesai. Ambulans itu bergetar, mesin menyala sendiri. Pintu belakang menutup keras, dan kendaraan itu meluncur keluar dari bengkel menuju arah yang tidak ada di peta. Udara malam terasa berat ketika Joko mematikan mesin ambulans di depan rumah kecil di ujung desa. Rumah itu tampak seperti hampir roboh, dindingnya kusam, atapnya ditumbuhi lumut, dan di depannya tergantung papan nama pudar bertuliskan Sutarman, sopir ambulans pensiunan. Nama itu muncul dari catatan lama yang ia temukan di kantor RS Citra Kasih. Menurut arsip, Sutarman adalah sopir pertama yang pernah mengantarkan jenazah Rani 5 tahun lalu. Dan satu-satunya yang masih hidup. Joko mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ia hendak berbalik, tapi pintu itu terbuka sendiri, berderit panjang. Dari dalam tercium bau campuran rokok, alkohol, dan obat tidur. Masuk aja, suara serak terdengar dari dalam. Kamu dari rumah sakit kan? Joko melangkah perlahan.
Di ruang tamu remang itu, seorang pria tua duduk di kursi reot memegang segelas kopi dingin. Matanya cekung, wajahnya pucat. Di meja di depannya, tergeletak foto hitam putih ambulans RS Citra Kasih, ambulans yang sama dengan milik Joko. Bapak Sutarman. Iya, saya Joko. Sekarang saya sopir ambulans yang membawa jenazah Rani beberapa malam lalu. Pria itu langsung menatap tajam, seolah nama itu membangunkan sesuatu di kepalanya. Rani. Ia tersenyum getir. Kamu juga udah ngelihat dia ya? Joko tak bisa menyangkal, tangannya gemetar. Dia muncul di kursi depan. Dia bicara sama saya, minta diantarkan pulang. Tapi setiap kali saya coba berhenti, sesuatu terjadi. Sutarman tertawa kecil, suaranya parau. Sama, dia juga begitu waktu itu. Cuma bedanya, saya nggak nurutin. Saya tinggalin petinya di pinggir jalan, lari kayak orang gila. Sejak malam itu, tiap kali saya tidur, saya dengar dia ngetuk-ngetuk pintu rumah saya. Tok, tok, tok. Pria itu mengetuk meja kayu 3 kali. Bunyi ketukannya membuat bulu kuduk Joko berdiri. Sutarman menatap foto di tangannya, lalu menyalakan rokok. Ambulans itu dikutuk, Nak. Bukan cuma karena Rani, tapi karena orang yang bikin dia mati masih hidup dan terus bersembunyi di balik seragam rumah sakit. Joko menelan ludah. Maksud Bapak? Dimas. Jawabnya singkat. Tunangannya, dokter magang waktu itu. Setelah Rani mati, dia nikah sama anak direktur rumah sakit. Dan anehnya, setiap sopir yang nganter jenazah Rani, semuanya mati dalam waktu 3 hari. Seolah-olah arwah Rani nyari cara buat nunjukin siapa yang harus bayar. Ia mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Sebuah kunci kecil dengan gantungan logam bertuliskan angka 13. Ini kunci laci belakang ambulans. Laci itu dikunci sejak malam Rani meninggal. Di dalamnya ada barang yang gak boleh dibuka siapapun. Apa isinya? Aku juga gak tahu. Tapi setiap kali aku deketin, aku dengar suara bayi nangis. Suasana hening beberapa detik. Angin malam masuk lewat jendela pecah, meniup tirai kotor. Joko menatap kunci itu, tangannya ragu-ragu. Kalau kamu benar-benar mau bantu dia, buka laci itu. Tapi kalau kamu buka, jangan harap bisa lepas. Tiba-tiba lampu di ruangan berkelap-kelip. Suara radio tua di sudut rumah menyala sendiri, mengeluarkan bisikan pelan. Joko, kuncinya di tanganmu. Buka, Joko. Rokok di jari Sutarman jatuh, matanya mendadak kosong, pupilnya membesar, darah menetes dari hidungnya. Dia datang lagi. Katanya lemah. Pergi dari sini, Nak, cepat. Joko panik. Ia berlari ke pintu, tapi dari kaca jendela terlihat ambulansnya menyala di luar. Lampu rotator merah berputar cepat tanpa suara. Bayangan seseorang duduk di kursi depan. Rani. Ia tersenyum samar dan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Joko. Buka laci itu. Suaranya terdengar langsung di kepala Joko. Kamu harus tahu yang kubawa. Saat Joko menoleh lagi ke arah Sutarman, pria tua itu sudah terkulai di kursinya. Matanya terbuka lebar dan di dahinya tergores 3 huruf samar. R-A-N. Joko berjerit dan berlari ke ambulans. Ia masuk ke kabin belakang, menggenggam kunci angka 13 dengan tangan bergetar. Laci itu ada di bawah rak alat medis, tertutup cat putih kusam. Ia masukkan kuncinya, memutar pelan. Klik. Udara dingin menyembur keluar disertai suara tangis bayi sangat pelan, nyaris seperti dari kejauhan. Di dalam laci itu ada botol kaca kecil berisi darah kering dan foto USG lama. Nama di ujung kertasnya, Rani Wibowo, 12 minggu. Tiba-tiba ambulans bergetar keras, radio menyala dengan suara Rani, kali ini jelas dan marah. Sekarang kamu tahu kenapa aku nggak bisa tenang. Dia bunuh aku dan anakku. Sirine meraung kencang, lampu merah memantul di wajah Joko yang ketakutan. Di kaca frontal, Rani muncul lagi, tapi kali ini bayangan Dimas berdiri di belakangnya menatap langsung ke arah Joko dari dalam pantulan. Antarkan aku ke dia, Joko.
Bawa aku ke orang yang membuat aku mati. Ambulans melaju sendiri ke dalam malam, meninggalkan rumah Sutarman yang kini sunyi. Dan di kursi ruang tamu, jasad Sutarman perlahan tersenyum. Senyum yang bukan miliknya. Hujan turun deras malam itu. RS Citra Kasih sudah sunyi. Hanya lampu koridor yang berkelap-kelip dan suara tetes air dari atap bocor yang menemani Joko. Sejak kejadian di rumah Sutarman, ia tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara tangisan bayi dari dalam pikirannya, lembut tapi menusuk seperti dari balik dinding dingin. Ia duduk di ruang jaga, memandangi ambulansnya di luar lewat jendela kaca. Mesin sudah dimatikan, tapi lampu rotatornya kadang berputar sendiri, pelan, seperti ada yang memainkan tombolnya dari dalam. Telepon genggamnya tiba-tiba bergetar. Nomor tak dikenal. Pukul 00.03 dini hari. Halo? Hening? Halo? Siapa ini? Suara napas pelan. Joko menegakkan tubuh. Suara itu lirih, seperti dari dunia lain. Rani? Aku di sini. Di mana? Di tempat kita bertemu dulu. Tolong, jemput aku. Telepon terputus. Di layar sinyal sempat hilang, lalu muncul tulisan aneh di bawah nama kontak. Lokasi, KM 27, Jalan Karangjati. Joko menatap ponselnya lama, antara takut dan penasaran. Itu lokasi kecelakaan Rani 5 tahun lalu, tempat ia menjemput penumpang malam itu. Ia keluar ke halaman. Angin malam menusuk tulang. Ambulansnya seolah sudah menunggu. Pintu depan terbuka sedikit, lampu kabin menyala redup, dan di kaca depannya ada bekas tangan basah dari dalam. Kalau aku nggak datang, dia nggak akan tenang, gumam Joko pada diri sendiri. Ia menyalakan mesin dan kendaraan putih itu meluncur menembus hujan. Jalan menuju Karangjati berliku dan gelap, hanya diterangi sorot lampu depan. Kabut tipis menggantung di udara. Radio di dashboard menyala sendiri, mengeluarkan siaran tua. Lagu anak-anak yang melambat pelan, suaranya berubah menjadi isak tangis perempuan. Joko, kita hampir sampai. Joko menelan ludah. Apa yang kamu mau dari aku, Rani? Aku ingin kamu melihat. Melihat apa? Kebenaran. Tiba-tiba, di tengah kabut, terlihat sosok berdiri di tepi jalan. Seorang perempuan dengan baju putih, basah kuyup, rambut menutupi wajahnya. Ia mengangkat tangan, melambai pelan, meminta tumpangan. Ambulans berhenti, pintu depan terbuka dengan sendirinya. Rani masuk, duduk di kursi penumpang, seperti malam pertama kali Joko melihatnya. Namun kali ini ia tidak menatap Joko. Matanya lurus ke depan. Di kaca depan tiba-tiba muncul bayangan lampu mobil lain dari arah berlawanan. Dan saat cahaya itu semakin dekat, Joko melihat bukan mobil. Itu pemandangan masa lalu. Jalan yang sama, tapi dari 5 tahun lalu, ambulans yang sama. Dan di tengah jalan, mobil sedan hitam terguling, asap mengepul dari mesinnya. Dari kursinya Rani menatap pemandangan itu dan berbisik, "Dia tinggalkan aku di sana." Joko tertegun. Dari reruntuhan mobil, sosok perempuan muda, Rani, ditarik keluar oleh seorang pria, Dimas. Wajahnya panik, tapi matanya tidak melihat Rani. Ia hanya menatap sekeliling, lalu melarikan diri ke arah hutan, meninggalkannya sekarat di dalam mobil yang terbakar. "Dia bilang akan kembali," ucap Rani lirih. "Tapi dia datang hanya untuk mengambil sesuatu yang lain." "Apa itu?" "Anak yang kukandung." Suara bayi menangis terdengar di kursi belakang ambulans. Joko menoleh, dan seketika darahnya membeku. Di peti jenazah di belakang terbuka sedikit, dan dari dalamnya terlihat tangan mungil berlumur darah merayap keluar. "Rani, apa ini? Dia tidak boleh hidup, Jo. Siapa? Dimas. Dia bunuh aku dan anakku."
tapi darahnya masih kotor dan aku akan membersihkannya. Rani menatapnya tajam, pupil matanya berubah menjadi hitam pekat. Bantu aku menjemputnya. Dia sedang dinas malam ini di rumah sakit. Ambulans tiba-tiba berhenti sendiri. Di depan mereka, papan petunjuk jalan ke RS Citra Kasih. Telepon genggam Joko kembali bergetar. Nomor tak dikenal. Ia angkat dengan tangan gemetar. Halo? Ini siapa? Dimas? Iya, siapa ini? Saya Joko, supir ambulans RS. Ada yang minta saya menjemput Anda. Hening sejenak di seberang, lalu Dimas tertawa kecil. Menjemput saya? Jam segini? Hah, jangan bercanda, Mas. Rani yang suruh. Tawa itu mendadak berhenti. Kamu bilang siapa? Rani. Rani sudah mati 5 tahun lalu. Joko menggenggam ponsel erat. Mungkin tapi dia ada di sebelah saya sekarang. Telepon langsung terputus. Dari speaker ambulans, suara Rani terdengar lembut tapi dingin. Ayo Joko, sekarang giliran dia merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan. Ambulans meluncur deras menembus hujan melewati kabut yang semakin tebal. Di kursi depan Rani menatap lurus ke jalan, wajahnya memantulkan cahaya merah sirine. Sementara di kursi belakang, tangisan bayi itu semakin keras mengiringi langkah mereka menuju rumah sakit tempat semua dosa dimulai. Dan untuk pertama kalinya, Joko merasa ia bukan lagi pengendari. Jam menunjuk pukul 6.17 dini hari. Ambulans berhenti di pelataran belakang RS Citra Kasih, tepat di depan pintu logistik menuju ruang jenazah. Hujan sudah reda, tapi kabut tebal menyelimuti area parkir, menutupi bangunan tua rumah sakit yang sudah lama tak dipakai. Lampu ambulans masih menyala, berputar lambat, menciptakan bayangan merah di dinding beton yang basah. Di kursi depan, Rani menunduk diam. Rambutnya menutupi wajah, sementara tangannya memegang erat foto Dimas yang ditemukan Joko di laci angka 13. Kita sudah sampai, bisik Joko pelan. Aku tahu, jawab Rani lirih. Disinilah aku terakhir kali melihat cahaya. Joko turun dari ambulans, langkahnya berat. Udara di sekitar pintu ruang jenazah dingin tak wajar, seperti dari ruangan berpendingin yang pintunya terbuka sedikit. Saat ia mendorong pintu besi itu, engselnya berderit panjang, memantulkan gema yang aneh ke seluruh lorong. Aroma formalin dan besi tua menyeruak dari dalam. Lorong itu sempit, dindingnya berlapis keramik putih kekuningan. Lampu neon di atas berkelap-kelip, menimbulkan suara buzz yang menyayat telinga. Rani berjalan di belakangnya tanpa suara. Langkahnya seolah tak menyentuh lantai. Setiap kali lampu di atas berkelip, bayangannya tampak tak sejalan dengan geraknya, seperti sedikit tertinggal beberapa detik. Di ujung lorong, mereka sampai di ruang pendingin jenazah. Dari balik pintu kaca buram, terlihat deretan peti pendingin berlabel nama, beberapa dengan tulisan pudar dan noda gelap di bawahnya. Rani berhenti di depan pintu itu. Buka, katanya lirih. Untuk apa? Aku ingin kau lihat apa yang terjadi pada mereka setelah aku pergi. Joko ragu, tapi sebelum ia bisa menjawab, lampu di langit-langit padam. Gelap, total. Hanya suara detakan jam dinding dan napas pelan dari entah mana. Kemudian, klik! Satu persatu, laci pendingin terbuka sendiri, menghasilkan suara logam berat. Klang! 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 Dari dalam setiap laci muncul tangan-tangan pucat yang menggantung, seolah berusaha keluar. Joko mundur beberapa langkah, napasnya memburu. Rani, apa ini? Mereka, jawab Rani pelan. Sopir sebelum kamu. Satu demi satu, sosok tubuh berlumur darah kering keluar dari laci pendingin itu. Ada yang masih memakai seragam RS, ada yang masih menggenggam kunci ambulans. Wajah mereka hancur sebagian. Kulitnya biru keabu-abuan, mata kosong menatap Joko. Kalian semua, siapa? Suara Joko bergetar. Salah satu dari mereka, pria tua dengan bekas luka di leher, Joko mengenalinya, Sutarman, membuka mulutnya perlahan. Kami semua mengantarnya
Dan gagal. Rani menatap mereka tanpa ekspresi. Kalian meninggalkan aku di jalan, katanya datar. Satu persatu aku panggil kembali, tapi belum ada yang bisa menuntaskan perjalananku. Joko menunduk. Lalu, kenapa aku? Karena kamu satu-satunya yang mau mendengarkan. Dan karena kamu masih punya hati. Tiba-tiba salah satu mayat sopir mendekat. Dari dada terbukanya tergantung kunci ambulans berkarat. Masing-masing dengan nomor berbeda. Ia mengulurkan tangannya ke Joko. Menaruh kunci itu di telapak tangan Joko. Kamu harus selesaikan ini. Kunci terakhir ada di dia. Rani menatap Joko. Dimas. Begitu nama itu disebut, semua lampu padam lagi. Lorong seketika bergema dengan suara tangisan bayi. Kali ini lebih keras, menyatu dengan suara langkah kaki di kejauhan. Langkah itu semakin dekat dan berhenti tepat di depan pintu ruang jenazah. Krek! Pintu terbuka perlahan. Cahaya lampu senter menyorot wajah Joko. Seseorang berdiri di sana, jas putih, stetoskop tergantung di leher. Dimas. Mas Joko, kamu ngapain di sini? Aku menunggu kamu. Menunggu saya? Rani yang suruh. Dimas wajahnya berubah pucat. Ia mundur selangkah. Rani, jangan bercanda. Dia sudah mati. Tapi dia belum pergi. Suara perempuan itu muncul di belakang Joko. Rani berdiri di lorong. Wajahnya kini jelas. Pucat, rusak, tapi cantik sekaligus mengerikan. Dimas menatap dia seperti melihat mimpi buruk masa lalu. Rani, kau tinggalkan aku di sana, potong Rani. Aku berteriak minta tolong, tapi kau malah kabur. Aku takut, mobilnya terbakar. Kau kembali hanya untuk ambil berkas klinikmu, Dimas. Aku lihat dari kaca. Aku tahu. Rani melangkah maju, tapi setiap langkahnya membuat lampu neon pecah satu persatu di langit-langit. Lorong kini diselimuti cahaya merah samar dari lampu darurat. Joko menatap mereka berdua bingung antara percaya dan ngeri. Rani menoleh kepadanya. Kamu mau bantu aku kan, Joko? Aku nggak tahu harus apa. Antarkan aku ke tempat dia menaruhku dulu. Di sana semuanya akan selesai. Dimas menatap Joko panik. Mas, jangan dengerin dia. Itu bukan manusia lagi. Dia akan... Tapi sebelum sempat melanjutkan, tangan-tangan mayat sopir mencengkram kaki Dimas dari bawah lantai. Suara ratakan tulang terdengar saat tubuh Dimas terseret ke belakang, menabrak dinding. Rani mendekat berlutut di sampingnya. Sekarang, kau tahu rasanya ditinggalkan, Dim. Ampun, Ran. Aku nggak sengaja. Bukan aku yang butuh ampunanmu. Anak kita yang menunggu. Tangisan bayi kembali terdengar kali ini dari perut Rani sendiri. Kulitnya bergetar, bergelombang, lalu dari dalam tubuhnya muncul bayangan kecil berwarna hitam. Janin yang belum sempurna melayang di udara seperti asap hitam. Dimas menjerit, lorong bergetar, lampu meledak satu persatu. Joko menutup matanya, berusaha menahan napas, tapi suara itu terus bergema di kepalanya. Selesaikan perjalananku, Joko. Bawa aku ke tempat semuanya bermula. Saat ia membuka mata, Rani dan Dimas sudah menghilang. Lorong kosong, hanya tersisa sidik jari berdarah di dinding dan kunci berkarat angka 7 di lantai. Ambulans di luar menyalakan sirinanya sendiri, meraung panjang. Joko tahu perjalanannya belum akhir. Subuh hampir tiba. Langit di timur mulai memucat. Tapi kabut masih menutup jalanan menuju desa Karangjati. Ambulans Joko meluncur pelan, tanpa suara, tanpa cahaya. Di kursi depan, ia duduk sendirian, atau setidaknya begitu pikirnya. Sampai cermin tengah bergerak sendiri, memperlihatkan bayangan Rani di kursi belakang, menatapnya diam-diam. Wajahnya semakin pucat, seperti mulai memudar. Kau harus cepat, bisik Rani. Sebelum fajar, mereka akan menutup pintu untukku. Pintu? Gerbang antara dunia yang hidup dan mati. Karangjati adalah desa tua di tepi hutan, sekitar 2 jam dari rumah sakit. Orang-orang jarang ke sana, terlalu banyak cerita buruk.
tentang suara perempuan hamil menangis di sawah setiap malam, tentang ambulans yang melintas sendiri tanpa sopir, tentang kuburan yang selalu basah meski tak hujan. Joko berhenti di depan sebuah rumah reyot di pinggir hutan. Di terasnya, duduk seorang perempuan tua berpakaian hitam, matanya tajam tapi lemah lembut. Ia seolah sudah menunggu. "Kau Joko," katanya pelan. "Aku tahu kau akan datang. Arwah perempuan itu menuntunmu ke sini." Joko menunduk. "Nenek tahu tentang Rani. Tahu aku yang menolong keluarganya waktu jenazahnya dibawa pulang. Tapi mereka tak mau dengar nasihatku." "Nasihat apa?" "Bahwa bayi di perutnya belum bisa dikubur bersama ibunya. Ia masih hidup waktu itu." Joko terpaku. "Apa maksud nenek?" Perempuan tua itu bangkit perlahan, lalu menuntunnya masuk ke rumahnya yang penuh bau dupa dan bunga melati. Di dinding tergantung puluhan foto hitam putih orang-orang. Semua tampak sama, sopir ambulans. "Mereka yang mati setelah mengantar Rani," kata si nenek. "Setiap 3 hari, 1. Karena roh anak itu marah. Ia terjebak di antara 2 dunia, tak lahir, tak mati." Ia menyalakan dupa, lalu menggambar lingkaran dari abu di lantai. "Kau membawa sesuatu dari ambulans itu?" Joko mengeluarkan botol darah kering dan foto USG dari laci angka 13. Si nenek mengangguk perlahan. "Ini kunci kutukannya," katanya. "Bayi itu tak sempat diberi nama. Dalam kepercayaan lama, roh tanpa nama akan mencari nama dari darah ibunya. Dan karena darah itu belum dibersihkan, ia akan terus menuntut siapapun yang menyentuhnya. Termasuk aku," kata Joko pelan. "Iya, tapi kau masih punya waktu. Hanya 1 cara untuk memutus kutukannya." Si nenek menatapnya dalam-dalam. "Kau harus menggali kuburan Rani dan pisahkan jasad anaknya dari tubuhnya." Suasana hening. Hanya suara jingkrik dari luar. Joko menelan ludah antara ngeri dan tak percaya. "Itu bukan hal yang bisa aku lakukan, Nek. Kalau tidak, arwahnya akan tetap menempel padamu sampai kau mati." Joko menunduk, tangannya gemetar. Rani muncul di belakang si nenek, menatap Joko dengan mata kosong. "Kau dengarkan, Joko?" Suaranya bergetar lembut tapi ada isak tertahan di baliknya. "Aku tidak mau terus begini. Tolong aku, buat aku tenang." Nenek itu mengeluarkan sebatang lilin hitam dan sebilah pisau kecil berkarat. "Pergilah ke kuburannya sebelum fajar penuh. Kuburan itu di tepi hutan, tapi hati-hati. Bukan hanya Rani yang menunggu di sana. Roh anaknya tidak lagi seperti dulu." Langit semakin terang ketika Joko tiba di pemakaman Karangjati. Kabut bergelayut di antara nisan-nisan tua dan udara terasa seperti beku. Ia menemukan nisan dengan tulisan samar, "Rani Wibowo, 1996-2020. Tanah di bawahnya basah dan lembek, seolah baru digali, padahal sudah 5 tahun. Joko menancapkan sekop, menggali dengan gemetar. Setiap kali tanah terangkat, bau busuk menyengat bercampur dengan aroma melati busuk. Dari jauh, terdengar suara bayi menangis lagi. Kali ini tidak pelan, keras, nyaring, dan penuh amarah. "Cepat Joko!" Rani berteriak di belakangnya. Suaranya seperti tertiup angin ribuan arah. "Pisahkan kami sebelum dia datang." Tanah terus digali sampai sekop Joko membentur sesuatu keras, peti. Ia menyingkap tutupnya dan langsung mundur ketakutan. Di dalam peti, jasad Rani masih utuh, tapi perutnya bergerak. Dari sela jahitan kain kafan, sesuatu bergerak-gerak seperti mencoba keluar. "Nenek!" Joko berteriak tapi tak ada jawaban. Tangannya gemetar. Ia mengangkat pisau kecil itu. Rani menatapnya dengan mata berlinang. "Lakukan, Joko, sekarang." Ia menunduk, menyayat kain kafan perlahan. Tapi begitu ujung pisau menyentuh perut Rani, tangan kecil keluar dari sana mencengkram pergelangan Joko kuat-kuat. Jeritan bayi bergema di seluruh kuburan, bergema seperti 100 suara bersamaan. Dari dalam lubang, keluar asap hitam pekat yang membentuk wajah janin. Matanya merah, mulutnya menjerit tanpa suara. "Kau bukan ibuku, kau ambil darahku." Rani berteriak, "Tidak, aku ibumu," dan meraih asap itu, tapi tubuhnya hancur jadi serpihan cahaya.
Asap itu menyebar, masuk ke tanah, ke pohon, ke udara. Angin bertiup kencang, memadamkan semua lilin dan lampu di sekitar Joko. Saat kabut mulai reda, Joko mendapati dirinya sendirian. Kuburan Rani terbuka, tapi kosong. Di dalam peti, hanya tersisa sepotong kain kafan dan botol darah yang kini pecah. Ia berlutut, lemas, dan mendengar suara perempuan pelan di ilinganya. "Terima kasih Joko, tapi kutukanku busung berakhir karena Dimas masih bernapas." Suara itu memudar, dan dari balik hutan, Joko melihat siluet ambulans menyala sendiri, lantunya berputar pelan, seperti memanggilnya untuk melanjutkan perjalanan terakhir. Langit malam di Karangjati tampak gelap pekat. Tak ada bintang, tak ada bulan. Hanya satu-satunya cahaya dari ambulans tua yang berdiri di tepi jalan. Lampu rotatornya berputar pelan, merah dan biru bergantian menari di aspal basah. Mobil itu tampak hidup, walau tak ada seorang pun di belakang kemudi. Joko berdiri beberapa meter dari sana, tubuhnya gemetar. Ia baru saja selesai dari kuburan Rani. Tanah masih menempel di lengannya, dan bau darah samar masih tercium di bajunya. Di tangannya ada jerigen bensin. "Ini sudah cukup," gumamnya. "Kalau aku bakar, semua berakhir." Tapi ambulans itu mengeluarkan suara mesin pelan, seperti mendengus. Lalu terdengar tangisan bayi dari dalamnya. Tangisan itu lembut di awal, lalu semakin keras, seperti seseorang sedang berteriak meminta tolong. Suara yang sama yang menghantuinya berhari-hari. "Tidak," Joko menutup telinganya. "Kalian sudah mati, hentikan!" Tiba-tiba, lampu depan ambulans menyala terang, membutakan mata. Pintu belakangnya terbuka sendiri, perlahan berdecit panjang. Dan di sana, duduk sosok perempuan berselendang putih. Rani, menggendong bayi yang wajahnya belum terbentuk sempurna. "Joko?" Suaranya lembut tapi menusuk. "Kenapa kau mau membakar tempat terakhirku?" "Kau sudah bebas, Rani. Aku sudah melakukan ritualnya." "Belum." "Apalagi yang kau mau?" "Keadilan." Rani turun dari mobil. Kakinya tak menjejak tanah. Ia melayang pelan mendekati Joko. Angin malam tiba-tiba berhenti. Daun-daun di tepi jalan membetu. Semua sunyi, kecuali detak jantung Joko sendiri. "Dia masih hidup," kata Rani. "Dimas, pria yang membuatku seperti ini. Aku menunggu saat ia melewati jalan ini. Kau mau aku?" "Tidak. Aku hanya mau kau lihat, Joko. Lihat apa yang terjadi kalau manusia bermain dengan hidup dan mati." Ambulans tiba-tiba menjerit, suaranya seperti besi digores pisau. Dari kejauhan terdengar suara motor melaju cepat mendekat. Satu lampu sorot menembus kabut. Joko menoleh. Seorang pria berjaket kulit datang dari arah kota, mengebut di jalan sepi itu. Dan entah kenapa, wajahnya terasa familiar. Rani menatapnya tanpa berkedip. "Itu dia, Dimas." Joko membeku. Ia ingin berteriak, tapi tubuhnya seolah dipaku di tanah. Rani mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah motor itu. Tiba-tiba lampu ambulans menyala menyilaukan, dan tanpa peringatan, mobil itu meluncur sendiri ke tengah jalan, menghadang motor yang melaju kencang. Brak! Tabrakan itu menggelegar, api meledak, kaca pecah, dan suara logam beradu menggema di tengah malam sunyi. Motor dan ambulans terbakar jadi satu. Joko jatuh tersungkur, menutupi wajahnya dari panas. Saat api menyala tinggi, ia melihat dua sosok di dalam kobaran api. Rani dan Dimas berdiri saling berhadapan, tanpa suara, tanpa gerak. Rani menyunyi, tapi senyumnya dingin. Akhirnya, dia datang menjemputku. Dimas berteriak, wajahnya penuh ketakutan. "Ampun, aku tak sengaja. Aku cuma panik waktu itu." Rani mendekat, menyentuh wajahnya. "Kau tinggalkan aku berdarah di jalan ini. Aku mati sendirian di dalam ambulans kamu. Tapi sekarang, kau akan menemaniku." Api membungkus keduanya. Dimas jerit. Rani menatap Joko sekali lagi. Senyumnya kini lembut. "Terima kasih, Joko." Dan keduanya lenyap dalam ledakan terakhir. Ambulans itu meledak, terangkat ke udara, lalu jatuh dalam kobaran api besar. Beberapa menit kemudian, hujan turun. Api padam, menyisakan rangka mobil hangus.
Joko duduk di pinggir jalan, basah kuyup, lemas, matanya kosong. Polisi datang, tapi tak menemukan jasad siapapun di bangkai mobil itu. Tidak Dimas, tidak Rani, hanya satu hal yang aneh. Di dashboard ambulans itu masih tergantung foto Rani dan bayi di dalam perutnya. Tapi kini bayinya tampak berbeda, sudah tersenyum. Pagi menjelang, Joko berjalan menjauh dari lokasi itu. Udara dingin, tapi terasa ringan untuk pertama kalinya. Ia pikir semuanya sudah selesai. Namun ketika ia melewati kaca spion mobil polisi, ia melihat pantulan wajahnya sendiri. Dan di kursi belakang bayangan Rani duduk diam, menggendong bayi, tersenyum lembut. Kita belum selesai. Masih ada satu perjalanan lagi. Langit pagi berwarna kelabu. Kabut tebal menyelimuti jalan di depan RS Citra Kasih. Rumah sakit, tempat semua ini dimulai. Sebuah ambulans baru diparkir di halaman. Bersih, cat putihnya masih mengilap. Namun, di kaca belakangnya, samar-samar ada bekas telapak tangan kecil. Seperti dari dalam. Joko berdiri di sana, mengenakan seragam supir baru. Matanya cekung, wajahnya pucat. Sudah seminggu sejak kebakaran di Jalan Karangjati. Polisi menutup kasus itu sebagai kecelakaan. Tapi Joko tahu, tidak ada yang kebetulan. Ia masih mendengar suara tangisan bayi setiap kali menyalakan mesin ambulans. Dan setiap malam, ia bermimpi mengantar Rani ke tempat yang tak pernah sampai. Pagi itu, seorang perawat muda menghampirinya. "Pak Joko, ada pengantaran jenazah ke Karangjati? Permintaan keluarga." "Ke Karangjati?" "Iya. Katanya pemakaman keluarga. Ini datanya." Joko menerima berkas itu. Tangannya langsung kaku saat membaca nama almarhum di formulir pengantaran. Nama, Rani Wibowo. Tanggal meninggal, kosong. Ini pasti salah data. Kami juga bingung, Pak. Tapi pihak keluarga ngotot. Katanya cuma Bapak yang boleh antar. Joko menatap perawat itu lama. "Siapa yang bilang begitu?" "Seorang perempuan. Bilang dia teman lama Bapak. Namanya Rani." Perawat itu berjalan pergi, meninggalkan Joko yang kini membeku di tempat. Ruang jenazah rumah sakit sunyi. Cahaya neon di langit-langit berkedip-kedip pelan. Di tengah ruangan, sebuah peti kayu coklat tua terletak di atas meja besi. Joko mendekat perlahan. Ia tahu, seharusnya tak membuka peti. Tapi sesuatu dalam dirinya memaksa. Tangannya menyentuh tutupnya, dingin seperti es. Klik, tutup peti terbuka sedikit, cukup untuk melihat wajah di dalamnya. Rani tersenyum, seperti waktu terakhir kali ia melihatnya di kobaran api. Tapi kali ini, ada sesuatu di bawah tangannya. Sebuah gelang bayi kecil bertuliskan nama yang baru diukir. Joko. Darah Joko seolah berhenti mengalir. Ia mundur selangkah, tapi dari dalam peti, jemari pucat meraih pergelangan tangannya. "Kau sudah janji, Joko, menemaniku sampai akhir," bisik suara lembut itu. Lampu di ruang jenazah padam. Sirine ambulans menyala sendiri. Beberapa menit kemudian, ambulans itu keluar dari area rumah sakit. Tak ada supir di dalam. Tapi lampunya berputar. Lajunya pelan, menuju arah utara, menuju Karangjati. Orang-orang yang melihatnya di jalan mengira itu pengantaran biasa. Tak ada yang tahu, di dalam mobil itu, Joko duduk kaku di belakang kemudi. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi senyum tipis menghiasi bibirnya. Dan di kursi penumpang belakang, Rani duduk menggendong bayi yang kini sudah tampak utuh. Matanya terbuka, menatap lurus ke depan. Hujan turun deras. Jalanan sepi. Rani bersenandung pelan. Suara lembutnya mengisi ruang sempit ambulans itu. "Tidurlah anakku, perjalanan kita panjang." Joko menatap jalan di depan, tapi jarak pandangnya gelap. Ia sadar, ini bukan jalan menuju Karangjati lagi. Lampu-lampu jalan makin jarang. Dan di kiri kanannya, hanya terlihat barisan nisan. Sejauh mata memandang, ia mencoba menekan rem. Tak bisa. Tangannya gemetar di setir. Tapi mobil terus melaju sendiri. Sirine meraung keras.
menusuk telinga, dan di tengah kabut, ia melihat sesuatu. Deretan ambulans tua berbaris di pinggir jalan, semua terbakar setengah, kaca retak, mesin menyala tanpa supir, dan di setiap mobil itu duduk bayangan supir-supir sebelumnya menatap kosong ke arah Joko. "Kau supir berikutnya," terdengar suara serempak dari dalam kabut. "Sekarang giliranmu membawa mereka pulang." Joko berteriak, tapi tak ada suara keluar. Rani menatapnya dengan mata berkaca, lalu meletakkan tangan di dadanya. "Tenanglah, sekarang kita keluarga." Ambulans itu menembus kabut dan perlahan menghilang di jalan yang tak berujung. Sirine memudar pelan, berganti dengan suara lembut bayi tertawa. Keesokan paginya, petugas rumah sakit menemukan ambulans RS Citra Kasih terparkir rapi di halaman. Mesin masih hangat, namun di dalamnya kosong. Tak ada supir, tak ada jenazah. Di jok depan hanya ada foto lama, menampilkan Rani, Dimas, dan Joko. Di belakang foto itu tertulis, "Perjalanan terakhir sudah usai, tapi sirine akan selalu memanggil yang hidup untuk menemani yang mati." Kandila. Tamat. Cerita ini berakhir, tapi ambulans itu kadang masih terlihat melintas di Jalan Karangjati saat malam berkabut. Sirinenya pelan, seperti bisikan seseorang yang minta diantar pulang.